Bang. Artinya, kalau pertanyaan saya tadi, Bang, kalau ketika Abang melihat isinya itu bisa dibuktikan secara ilmiah, sepertinya nggak bisa diterima juga, Bang. Gitu. Contohnya? Kalau menurut saya ya, kalau menurut Contohnya saya apa? pribadi. Coba kalau nggak saya terima ada contohnya dong. Apa contohnya? Loh, tiba-tiba muncul. Ini loh yang dibahas tadi itu isinya. Ada nggak isinya Al-Quran ini yang tidak bisa dibuktikan secara sains? Ada nggak? Ada, Bang. Apa? Apa contohnya apa? Itu yang salah satu yang diklaim sebagai mukjizat Nabi Muhammad ketika Yang dia mana? Isra Mi'raj. Kayak mana membuktikan itu, Bang? Secara sains. Belum bisa, tapi belum teknologi belum sampai ke situ. Loh, kalau seperti itu kan bisa aja selalu, Bang, membuat alasan. Loh, sekarang yang lain mana coba dari Ada yang sudah dibuktikan oleh NASA dengan ada bunyi ketukan bintang-bintang. Itu sudah dibuktikan dengan rekaman suara. Siapa ilmuwan yang pernah mendengarkan ketukan bintang itu? Belum pernah ada. Tapi itu disampaikan Nabi Muhammad 1500 tahun yang lalu. Kemudian Teknologi apa begini ini? juga, Bang, saya melihat Dia menyampaikan tentang ulama saja tampilan memiliki cahaya pendapat aurora berbeda-beda, berbentuk Bang. warna merah seperti mawar. Itu juga dibuktikan oleh NASA. Saya pernah dengar itu, Abang mau bahas khilafiyah? enggak seperti itu, Bang. Saya melihat logikanya aja karena kan nggak pakai data juga Enggak. saya. Soalnya di dalam pandangan Muslim, khilafiyah itu suatu yang memperkaya ilmu pengetahuan, Bang. Kalau Abang menganggap itu sesuatu yang mengkelirukan, oh mohon maaf, 4.000 denominasi kekristenan itu bisa saya kupas semuanya itu. Apa tadi, Bang? Khilafiyah itu di dalam kekristenan itu adalah bentuk suatu bukti bahwasanya di Islam itu kaya akan ilmu pengetahuan. Nah, kalau Abang katakan khilafiyah itu sesuatu yang mengkelirukan ya. Oh, justru perpecahan denominasi di balik kekristenan itu bisa dikupas habis itu. Contoh Bang John. Bang John tahu nggak? Kenapa gereja timur, ortodok timur sama katolik Roma itu pecah? Kalau itu kan udah beda cerita, Bang, kalau kita ke situ. Loh, jelas khilafiyah itu, Bang. Anggaplah khilafiyah. Ini sebelum Abang kena debung Bang Jibril bentar lagi nih. Bukan debung sih, tapi dikasih paham sedikit lah. Dikasih ilmu sama belajar kita. Khilafiyah itu atau furu'iyah ya, mohon maaf nih, furu' ya. Itu kami menganggapnya sebagai sesuatu yang menambah wawasan kami, Bang. Nah, masalahnya di dalam kekristenan, skisma itu terjadi karena adanya perbedaan pandangan teologi. Apa yang terjadi pada klausa filioque? Ya, kedudukan Roh Kudus misalnya. Roh Kudus ini di dalam keimanan ortodok itu hanya keluar dari Sang Bapa. Sementara di dalam iman Katolik, Roh Kudus itu keluar dari Sang Bapa dan Sang Putra. Ada dua nih emanasinya, sang sumbernya gitu. Nah, ini Tuhan loh, Bang. Tuhan belum final loh, Bang. Kalau membahas ke situ kayaknya terlalu jauh lah, Bang. Nah, makanya jangan mengulas-ngulas pendapat ulama-ulama kami. Itu terlalu jauh juga. Iya, Assalamualaikum, Bang. Kalau seperti itu kayaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. paham semua lah ya kalau Tritunggal itu ya. Waalaikumsalam. Udah paham soal Ojek. Tritunggal mana, Bang? Kasih tahu, Bang Jib. Abang paham nggak Tritunggal? Tritunggal itu dari mana? Abang tahu nggak dasarnya dari mana tuh? Bang Joni. Saya bilang tadi, Bang, data kita kan nggak ada. Oh, berarti abang nggak tahu juga. Ya, kalau pas saat ini bisa lah saya bilang nggak tahu. Ya udah, saya juga nggak mau ngajarin, bukan tanggung jawab saya ngajarin. Nggak, tapi pertanyaannya kenapa bisa percaya sama Al-Quran yang diturunkan di Gua Hiro itu sebenarnya salah. Itu bukan Al-Quran, itu bukan buku Al-Quran, kitab Al-Quran itu nggak satu kitab langsung turun di Gua Hiro. Itu beberapa ayat di Gua Hiro. Sisanya 23 tahun itu
nggak di Gua Hiro. Tapi bagaimana kita bisa mempercayainya? Dari ajarannya, Bang. Dari ajarannya yang dikasih tahu bahwa di Al-Quran itu kita disuruh menyembah Tuhan yang satu, pencipta langit bumi beserta isinya, sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Dan disuruh menjauhi setan, iblis. Musuh kita tuh setan, iblis, kaum pagan, penyembah berhala, penyembah makhluk. Jadi ya kami mengimani itu, kami percaya itu, karena Tuhan semestinya menurut akal kami, Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini maha kuasa, maha besar, nggak turun-turun kayak dewa-dewa Zeus, kayak dewa-dewa Mitra dan dewa-dewa Horus gitu, Bang. Karena itu kami mengimaninya, Bang, karena itu kami percaya. Tapi kalau ditanya siapa saksinya, ya siapa juga saksinya Bunda Maria dihamilin. Kalau nggak karena dari Al-Quran, kami juga nggak percaya, Bang, Bunda Maria dilahirin sama Roh Kudus. Ini Bang Bejo, saya mute ya, ini noise. Gimana, Bang? Kalau cerita Bunda Maria, Bang, kayaknya Quran juga mengakui itu juga nih. Iya, makanya saya bilang kalau nggak dari Quran, saya juga nggak percaya. Kalau main saksi-saksian, paham nggak, Bang? Ada tambahan lagi tuh Bang Jupri, ya. Al-Quran itu ya diturunkan bertahap dan Ya itu yang tadi saya jelasin 23 tahun, Bang. setelah yang terjadi dan jadi solusi Oke lah, Bang, juga. mungkin Itu langsung hari ini sekian, Bang, hujan pula di sini, Bang. Lain kali nanti saya masuk room lagi, Bang. Terima kasih ya, Bang, ya. Assalamualaikum. Waalaikum. Mereka belajar ulah nungkuni saja bancindu. Dari ajarannya udah jelas. Al-Quran itu mengajarkan kita menyembah Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya yang maha kuasa, yang tidak terlihat, sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Kalau memang tuduhan mereka itu Al-Quran atau Nabi Muhammad itu bertemu dengan iblis, mestinya kita menyembah iblis. Ini enggak. Nabi Muhammad mengajarkan kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya para nabi yang nggak pernah terlihat, yang bukan kayak dewa-dewa yang turun 100% manusia, 100% dewa. Habis itu kita disuruh menjauhi musuh kita tuh iblis, setan, kaum pagan, penyembah berhala. Dari ajarannya kita tahu Al-Quran benar itu dari ajarannya. Spill dong, datanya Kodondi, spill dong. Waduh. Itu bisa 4 jam sendiri itu kita bahas Ya, data Kodondi. kita bikin berepisode lah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nyapa-nyapa aja nih Bang. Buat Gurunda Zuma belum monitor ya Bang? Beliau sudah tidur kayaknya karena tadi sehari ini kita penuh kegiatan. Oh iya, tadi yang di Medan itu ya Bang? Iya betul. Ini Bang, tadi sempat singgah di roomnya Pak Bom Bom yang lagi ya. Kayaknya bagus dibahas nih Bang yang tentang hadis riwayat Muslim tuh yang menanggung dosa umat Muslim di hari kelak itu. Oke. Dan Nasaro Bang. Iya, saya paham. Dengan Jadi gini Bang, ini penjelasan saya dari Ustadz Tahta sebenarnya, tapi saya memperpanjang aja. Ini yang saya pahami dari hadis itu. Jadi menceritakan kalau nanti di akhir zaman segunung pun dosa umat Muslim itu akan diberikan kepada Nasrani dan Yahudi gitu ya Bang ya, betul nggak? Betul Bang. Nah, oke. Jadi pada dasarnya Allah ini maha adil. Jadi begitu Allah menciptakan dunia, langit bumi beserta isinya, Dia juga menciptakan surga untuk kafir-kafir ini Bang, untuk Nasrani, untuk semua. Allah ini maha adil. Dia menciptakan untuk semua. Dia menciptakan surga untuk yang kafir-kafir ini juga Bang. Tapi karena mereka tidak berubah, mereka masih mau menyembah makhluk, mereka masih mau menyembah sesama sampai mereka mati. Jadi mereka nggak mendapat surga Bang. Jadi neraka lah tempat mereka. Jadi surga itu siapa yang dapat akhirnya Bang? Bagian mereka. Kan ini ada 100 orang. Betul. Tiba-tiba cuma ada 1 muslim, 99-nya kafir. Surga udah diciptakan untuk mereka nih Bang. Tapi cuma ada 1 muslim. Kira-kira yang dapat 100 surga ini siapa Bang? Muslim Bang.
satu muslim itu kan? Iya bang, betul. Nah, berarti semua dosa yang satu muslim ini kemana bang? Ke 99 orang itu bang. Nah, begitu bang. Nah tadi Mister Bom Bom tuh dia kaitkan sama surah kitab suci Al-Quran di Al-Fatir tuh bang, ayat 18 kalau nggak salah. Mau ku jawab sih bang, cuman ku bilang kan konteksnya beda. Cuman kayaknya room mereka tuh langsung ngeblokir saya bang. Iya, saya juga selalu lihat yang kalau ada muslim yang bisa jawab sedikit itu mereka langsung mute, langsung ini. Iya. Di komen pun langsung dibisukan, waduh. Iya. Tahu juga mereka ini. Ya, itu dia. Ini memang kalau iblis kan tugasnya begitu, Bang. Mereka memang mau menyesatkan. Kita lagi nyembah Allah nih, kita lagi nyembah Tuhan. Mereka maunya kita nyembah makhluk, Bang. Sesat nggak tuh, Bang? Banget bang. Nah, dia maunya kita nyembah makhluk kayak dia gitu. Makanya tadi aku ketawain aja, aku bilang naikin dong Pak Bom Bom, langsung di mute aku. Apa dibisukan. Itu dia. Aduh. Itu dia. Makasih bang pencerahannya nih bang. Masya Allah, Berbagi Masya ilmu Allah. sedikit lah. Insya Allah, syukron. Tapi kalau bisa hindarin bang room-room kayak gitu, karena kalau room-room kayak gitu ramai, nanti ada saudara kita nggak tahu kan, saudara-saudara kita ada yang imannya tipis, abis itu masuk ke handphone dia, FYP dia ikutin, dia murtad, kan itu jadi dosa Iya kita sih, juga bang. Alhamdulillah udah beberapa bulan saya ikutin Waalaikumsalam. Gurunda, jadi apa ya, pengantar tidur, pengantar nyantai itu dengerin Gurunda lah, jadi penguat iman juga. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Insya Allah tabarakallah. Cuman Siap. beliau masih ya tidur kayaknya. Ya udah. Iya, udah Makasih, Bang. empat di sana. Siap, Izin syukron turun, Bang. abangku. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada yang komen, itu pendapatmu Jibril, agama abad 7 yang nonton Alkitab baru bilang agama yang benar dari mana? Hah? Apa sih ini sih Dimas? Jangan nge-spam Dimas, nih gue mute nih, lo typing aja nggak usah dikirim. Kalau mau naik ngobrol, yang santun, yang ada akhlak. Ya, si Alfi mana? Kepental kali, dia mah suka kayak gitu. Sinyalnya itu nggak kuat tuh. Yang naik itu oten-oten yang minimal punya akal dan punya ilmu. Kalau kayak si Jeff Colby itu kan narasinya itu terus umur hidup ditanyain. Ngerasa Kenapa? kali dia ya. Yang soal itu ya, soal main sama binatang ya? Iya, ngerasa Ya kali itu dia suka. nggak ada hukum hadnya, itu udah jelas. Nggak ada hukum hadnya. Dan hadis di sebelumnya itu dikatakan bahwa yang nggak sesahih yang itu mengatakan bahwa siapapun yang bersetubuh dengan binatang itu mestinya binatangnya dibunuh dan yang orangnya dibunuh. Tapi itu kayaknya terlalu keras. Makanya diberikan hukumnya kepada pemerintah. Tapi ya itu tetap jawaban Alfi bener, nggak masuk itu pasti orang gila yang main sama binatang. Ya tapi nggak tahu ya, mungkin sekarang di agama mereka aja laki-laki boleh sama laki-laki. Jadi mungkin masa depannya mungkin mereka akan mau juga dilegalkan kawin sama binatang. Tapi Bu itu nggak ngerusak akidah sih, nggak ada urusannya. Tapi gua curiga si Jeff Colby ini pelakunya loh, karena tiap yang ditanyakan itu aja terus sudah setahun lebih. Gua curiga dia pelakunya loh. Ya memang agak melambai juga kan. Ini siapa nih, muslim kan? Has, selamat pagi. Has, selamat pagi Has. Wajib sebuah taubah, oke. Taubah 39. Oh, lagi di pinggir jalan ketiduran, kesian.
Oh iya, itu udah sering banget itu Bang Vini. Mereka Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya mereka sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Itu kalimat jelas kayak gitu aja mereka masih mau potong-potong kan. Biasalah. Itu yang tadi saya bilang, penyesat. Mereka maunya kita nyembah makhluk gitu. Ya kan gue naik langsung sepi kan. Channel mana channel? Udah dijalanin? Belum. Takut kau masuk koma loten, goyangkan iman kau. Sini, coba Rahmat Muslim atau ini? Coba naik Rahmat. Coba kita cari tahu asal muasal kitab kamu. Rahmat, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu aku taping buat orang Oten itu, Bang. Bukan. Oh, takut kau masuk koma loten, goyangkan iman kau. Saya nggak paham tuh bang, ada komanya di mana itu bang? Maksud aku goyangkah iman kau? Aku bilang gitu. Ya. Jangan salah paham, Bang ya. Ya, paham. Iya enggak, tapi ya itu bang, penyesatan yang mereka mau lakukan penyesatan. Dan kita nggak tahu kan bang, kita nggak tahu kadang-kadang ada muslim juga yang lagi ditimpa musibah, yang imannya lagi tipis, lagi mau menyalahkan orang atau menyalahkan Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Gini bang. Aku sering masuk Komal Oten itu, aku acak-acak Komal Oten. Ya, aku tengok itu dia membahas Al-Quran terus. Dia akan memang dia bilang nggak ngujat, tapi kayak mengotak-ngatik akidah gitu loh. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu misalkan ada ayat yang berbunyi tentang Allah menyesatkan, tapi dia menyimpulkan sendiri gitu loh. Aku udah berapa kali aku banned itu akun-akun orang nggak jelas tuh. Jadi jangan salah paham ya bang, tapping aku ya bang. Ini ada orangnya yang dari namanya tuh kayaknya Kristen banget nih. Udah bang, aku nggak pintar soal kitab lain bang. Aku nggak bisa kalau diskusi debat sama kitab-kitab orang lain aku nggak bisa. Tapi kalau Al-Quran diganggunya, aku akan debat. Mantap. Udah bang ya, makasih banyak bang ya. Syukron ya bang ya. Sorry bang ya. No worries. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Jibril. Siap bangku, gimana? Aku mau nanya nih Bang. Kemarin Siap, kan waduh. aku diskusi sama Oten ya. Jadi mereka membawakan gini di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham disangkut pautkan dengan surah Al-Fil, Ababil dan Sijil. Yang dibawakan itu Quran ini kan diturunkan menggunakan bahasa Arab. Betul. Lalu dia mengatakan bahwa Sijil dan Ababil itu dari bahasa Persia, kata Ibnu Hisham di Sirah Nabawiyah. Itu Bang. Abang ingat nggak di Sirah Nabawiyahnya yang jilid berapa dan halaman berapanya? Saya kemarin nanya, cuma dia nggak mau kasih. Oh, karena saya ada yang Ibnu Hisham, kalau ada halaman sama ininya saya bisa buka. Tapi gini bang, untuk jawabannya sih simple banget. Jadi di Al-Quran dijelaskan memang sebentar ya, saya buka ayatnya aja. Iya, Al-Quran itu memang diturunkan kepada nabi-nabinya dengan bahasanya agar nabinya bisa menjelaskan, seperti di An-Nahl ayat 44 itu jelas banget. Jadi contohnya kalau saya ngomong sama abang,
Walaupun yang saya ceritakan ini cerita contoh ya Bang ya, saya nonton Netflix dan di Netflixnya itu bahasa Korea atau bahasa Inggris. Nah begitu saya menjelaskan ke Abang, kan saya menjelaskannya dalam bahasa Indonesia Bang. Walaupun yang film yang saya tonton itu orang film Korea, Abang paham nggak Bang? Paham. Nah, karena kalau saya menjelaskannya dalam bahasa Korea, Abang nggak bakalan paham, nggak bakalan memahami, dan Abang nggak bakalan bisa menyebarkan apa yang saya ceritakan. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Jadi sama seperti Ibrahim dan seterusnya, ya itu. Jadi kalau nama dan seterusnya berbahasa Arab ya karena Allah memang menegaskan di dalam Al-Quran, Allah ini menurunkan wahyu berdasarkan bahasa nabinya, agar nabinya bisa menjelaskan ke umatnya secara gamblang. Gitu Bang. Siap. Terima kasih Bang. Yang kedua, dia mengatakan lagi dari Ibnu Hisham juga, di situ tertulis bahwa Nabi Isa itu mengajarkan Trinitas. Tapi ya saya bilang saya nggak mau menjawab sesuatu yang tidak ketahui gitu. Nanti biar saya coba selidiki lagi gitu. Jadi seperti itulah Bang. Lanjut Bang. Siap. Jadi kalau saya ragu ya. Saya udah baca Ibnu Hisham, kayaknya nggak ada deh kayak gitu. Tapi mungkin penggalan-penggalan kalimat atau penggalan-penggalan paragraf atau ya riwayat-riwayat Israelite. Karena kita mesti tahu juga Ibnu Hisham ini kan mengumpulkan semua riwayat Bang dari Ismailite dan Israelite. Jadi dia mengambil kisah-kisah Yahudi juga. Jadi mungkin masuk ke sana. Karena kalau kita lihat dari Sefaria, dari keyahudian, Yahudi itu menuduh Nabi Isa ini kan idolatry, pagan. Dia orang-orang Yahudi itu menuduh Nabi Isa ini menyembah berhala. Ya. Jadi nah itu juga. Jadi saya mesti cek juga sih. Tapi kalau Abang next time kalau ada yang kayak gitu di screen capture aja Bang, atau direkam aja sedikit. Jadi kita bisa tahu, kita bisa buka langsung udah di sini. Lupa saya kemarin. Tapi simple jawaban saya gini Bang, apapun kitab apapun di luar sana kalau mengajarkan pengajaran di luar daripada Al-Quran yaitu Tauhid, itu semua tertolak. Saya mengatakan seperti itu. Tapi saya Betul. tidak, artinya ada satu kitab yang dimana menggunakan nama ulama dalam Islam, tapi isinya itu mengandung ajaran di luar daripada Tauhid, maka itu tertolak. Karena saya bilang sandaran kami adalah Al-Quran. Betul, Bisa karena daripada itu. kalau kita baca juga kisah Rasulullah 13 tahun pertama Rasulullah memang menekankan kepada tauhid, sisanya itu baru ini. Habis itu ini yang di bawah bilang brandy party, Israelite kali Bang. Iya itu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris Israelite and Ismailite. Dalam bahasa Indonesianya Israeliat, betul, dan Ismailite. Siap. Ya, artinya seperti itu ya Bang ya. ada yang dipelintir ya. Iya. Makanya saya udah baca Ibnu Hisham, ada 2 jilid. Ini bukunya ada di sini. Oh, Jadi saya mesti buka kalau karena banyak yang kayak gitu Bang, karena si botak tuh yang dari seberang itu yang pakai kacamata. Itu juga banyak pelintir-pelintir dari buku ini, makanya saya punya. Ya. Baik Bang, mungkin nanti saya harus selidiki juga. Saya cari tahu sendirilah biar menjadi data buat saya juga seperti itu. Sip. Syukron. Siap, Abang, makasih. waktunya. Ya, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penyembah budak lagi berkumpul. Waduh, penyembah makhluk lagi. Komen di bawah tuh. Selamat pagi, Bang Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Bang? Ada yang mau Salam kenal Bang dari Bali Bang. Gimana Bang? Gini Bang, ya mungkin ini sharing aja lah Bang ya. Ini mungkin ilmu juga buat kita untuk menyimak rom-rom seperti ini kan. Halo? Iya Bang, saya nyimak. Saya dengerin. Tadi saya sempat dengar cerita diskusi antara Oten dan Muslim kan gitu ya. Nah, kalau di Islam kan
orang perempuan tuh dimuliakan lah. Ya ini mohon maaf yang bertanya. Tapi kalau jawaban yang di Kristen tuh kok apa namanya? Kok seperti itu dia, biarpun kayak gimana dia nggak bisa berbuat apa-apa kalau perempuan sebagai istri gitu loh. Mungkin itu aja bang penjelasannya bang. Iya, mantap. Dan untuk penekanan lagi bang, untuk wanita perempuan dan budak ya. Islam adalah satu-satunya ajaran yang membebaskan budak. Itu fakta, itu faktanya. Nggak ada ajaran lain yang mengajarkan untuk menghapuskan perbudakan di dunia ini selain Islam. Itu satu. Kedua, untuk istri perempuan, hak perempuan itu baru ada di Islam. Ya betul. Di kitab-kitab atau agama-agama selain Islam, seorang perempuan itu nggak ada hak waris dan seterusnya, itu nggak ada. Yang lucunya itu loh bang, dia ditanya, menurut anda itu adil apa enggak? Si Oten itu menjawab tidak adil. Nah kan lucu bang, kalau sudah tidak adil kenapa dijalankan kan gitu ya? Dia tuh tidak punya solusi untuk memecahkan permasalahan itu gitu. Betul, selain di Islam. Betul, makanya. Alhamdulillah for Islam. Iya, itu udah makanya kok saya berpikir juga gini loh bang. Loh, dia ditanya sebetulnya, menurut bapak gimana, adil nggak? Tidak adil, tapi kenapa dijalanin kan nggak lucu jadinya kan gitu ya bang ya? Ya itu dia, makanya. Ya itu kalau kita kan balik lagi ke tadi bang, di Al-Quran. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang mengajak pembacanya atau umatnya ini untuk berpikir. Makanya tadi Alfi bener banget mengatakan bahwa agama Islam ini untuk orang-orang yang berpikir. Karena nggak ada kitab suci lain yang mengajak berpikir. Makanya disebutkan berkali-kali di Al-Quran juga, pakai akalnya sampai Allah itu, yang saya paling suka, ada satu ayat itu menjelaskan bahwa Allah itu bilang, tidak berpikirkah kamu kalau air hujan itu aku bikin tawar, tidak asin. Gitu. Itu sampai ke sana loh kita diajak berpikir ya. Jadi ya maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Gitu sih. Ya mungkin itu juga pengalaman, oh begitu kayak seperti itu dia, kenapa kok ya secara logika kan nggak masuk akal, udah tahu nggak adil tapi tetap jalanin, ya udah beritanya dia kan gitu. Itu dia. Ya biasalah. Kalau penyembah makhluk emang gitu bang. Padahal udah dibandingin loh pak. Misalkan bang gini bang, bapak punya anak perempuan dijolimi, disiksa, nggak dikasih nafkah. Menurut bapak adil nggak? Tidak adil. Tapi sama-sama berdosa loh. Anak bapak nggak bersalah, dijolimi, nggak dikasih nafkah, kok malah ikut berdosa kan? Nah itu yang tadi saya bilang bang. Itu yang tadi saya bilang. Ya, cuma Al-Quran yang mengajak. Kayak gini gitu. Iya, cuma Al-Quran yang mengajak kita berpikir. Dulu zaman jahiliyah kan perempuan tuh sangat dihinakan. Setelah datangnya Rasulullah, ya wanita itu dimuliakan. Itu aja lah. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. begitu sempurnanya ajaran Rasulullah gitu loh. Masya Allah. Udah itu aja, Bang Boy. Bang ya. Ya Siap, bang. Syukran Ya. waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Mila? Bang Jibril boleh nanya nggak soal pengalaman saya nih Bang? Boleh, silakan Abang gua. Tapi kalau soal yang saya nggak tahu, saya nggak ini ya. Siap Bang. Bang Mila salah itunya, narasinya salah. Narasinya kan Bang Mila tadi gini, boleh nanya nggak tentang pengalaman saya? Nah, salah itu narasinya. Boleh berbagi pengalaman nggak? Saya punya pengalaman, itu baru benar. Tapi mungkin ada yang mau ditanya Bang. Iya siap Bang. Soalnya saya ada masalah lah. Siapa tahu kan saya mau tanya Bang Jibril. Jadi nih Bang, kebetulan kan saya merasakan udah diuji lah
cara saya menghadapi ujian itu gimana ya bang, sekira bang? Abang udah, saya nggak paham nih. Abang udah mendapat ujian, habis itu ya, bisa lebih spesifik bang? Kan saya kan maksudnya udah dapat ujian lah bang, maksudnya udah lumayan berat lah ujian yang saya udah rasakan. Cara menjalani ujian ini gimana lah bang caranya? Kita sebagai muslim mesti berserah dan ikhtiar bang, karena gini, kita diciptakan itu bukan untuk jadi sempurna, tapi kita untuk berusaha. Karena definisi muslim, definisi orang yang selamat ini orang yang berserah. Berserah bukannya berserah habis itu kita tinggal tidur dibiarin mati ya, maksudnya berserah ini kita ikhtiar, berusaha. Karena di Al-Quran juga dijelaskan tidak akan berubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu nggak ngerubahnya. Jadi tugas kita itu tinggal adepin, ikhtiar dan berserah. Kita melakukan yang terbaik. Karena at the end of the day bang, di ujung harinya kita akan dihisap dan dipertanyakan semuanya bang. Kita akan dipertanyakan semuanya. Waktu kita untuk ngapain, otak kita untuk ngapain, uang rezeki yang dikasih itu kita untuk ngapain, waktu kita untuk ngapain, itu semua kita pertanggungjawabkan. Dan kalau kita sudah melakukan hal yang terbaik yang kita bisa lakukan, nggak ada penyesalan. Betul nggak bang? Siap, betul bang. Jadi begini bang, kan yang pertama saya bolehlah cerita dikit ini bang ya, masalah ujiannya lah. Kan yang pertama kan ujian soal materi lah ceritanya bang, yang dulunya di atas, dulunya di bawah. Kalau masalah materi saya nggak jadi masalah lah bang ya, mungkin kalau masalah itu bisa dicari. Cuma menyangkutkan masalah anak saya ceritanya bang, anak saya udah berpulang lah ceritanya, udah sekitar 3 bulan yang lalu. Jadi saya biasa bertanya-tanya, ada nggak sekiranya abang ujian yang paling besar lagi daripada ini? Menurut saya ini udah ujian yang paling besar bang, begitu. Jadi biasanya kan kalau saya mau menjalani ujian itu biasanya larinya nggak jelas, saya mau lari kemana bang, pusing lah mau lari kemana karena beban pikirannya itu nggak tahu bang. Jadi biasa saya mau bertanya-tanya sama abang, jadi intinya ikhtiar aja lah ceritanya bang ya. Ada riwayat yang menceritakan bahwa pahala untuk orang tua yang kehilangan anaknya itu akan disediakan istana yang megah di surga. Jadi saya nggak kebayang sih bang, karena saya anak yatim piatu, saya kehilangan orang tua. Saya nggak kebayang karena itu udah nggak wajar ya, maksudnya sewajarnya kan kita kehilangan orang tua bukan kehilangan anak, tapi itu nggak sih bang definisi cobaan itu diberikan kepada orang yang kuat. Dan semakin besar cobaan kita berarti semakin kuat kita, semakin tinggi Allah melihat kita. Jadi menurut abang masih ada nggak yang lebih besar cobaan ini daripada dari di ujung kepala saya nggak ada bang, nggak ada bang. Yang dulu bang, kemarin saya diuji masalah materi, kemarin dulunya di atas sudah di bawah, saya masih bersyukur aja bang. Tapi pas ujian yang kemarin mungkin kayak udah nggak bisa saya hadapi lagi. Jadi saya bilang, oh ya Allah, gimana caranya hadapi ujian ini? Yang pertama sudah keuji saya masalah materi. Yang kedua udah maksudnya kesana lah sudah anak saya bang ya. Jadi saya bilang berdoa, saya bilang masih ada nggak yang ujian yang paling besar lagi daripada ini? Kalau saya tuh berpikirnya gini bang, ini yang selalu saya pikirin bang. Juga. Ada selalu orang yang bilang kenapa sih begini, kenapa sih begitu. Saya selalu berpikir kita tuh mental mesti jadi kayak dunia ini untuk hidup kita ini sebagai muslim ya. Kita tuh ngelihat dunia ini kita jadi tukang parkir aja bang. Maksudnya mobil berjejer, motor berjejer, semua titipan bang. Termasuk anak kita yang tadi.
Termasuk anak abang yang tadi itu titipan, dia udah diambil yang punya. Jangan berasa kita yang punya. Siap bang, siap. Karena kita aja bukan kita yang punya bang. Nih badan kita, tangan kita, kepala kita, mata kita, nafas kita yang sekarang kita pikir kita punya. Ini bukan punya kita. Ini titipan semua. Sebegini bang, diambil Allah semuanya. Nggak ada. Yang kita tuh nggak punya apa-apa. Justru yang kita mesti hindarin itu, yang apa-apa. Oh itu punya gua. Oh itu punya gua. Oh itu punya. Justru itu yang mesti kita hindarin karena bang, detik nyawa kita diambil ini nggak ada semua, ini nggak ada nilainya. Siap. Jadi menurut saya, ya itu tadi kita hadapin, kita Muslim, kita berserah, kita udah dikasih petunjuknya, kita udah dikasih jalan yang lurus. Jadi gini bang, kalau dari segi materi ya yang kehilangan dan seterusnya. Ada bagusnya juga loh bang, karena ada dinarasikan bahwa nanti orang-orang yang berduit bang, orang-orang yang ada uangnya, yang kaya dengan materi, itu akan lama hisapnya bang. Ya. Dan kita mesti ingat juga Allah ini maha adil bang. Kalau kita ngelihat sekarang hakim-hakim atau manusia-manusia yang berpikir adil, Allah ini maha adil bang. Abang tahu nggak seberapa adilnya ini bang, dia bang? Siap. Sampai setelah hisap bang, kita nggak bisa menuntut apapun bang, karena udah diperhitungkan semua. Kita nggak, nih setelah dihisap bang, kita nggak bisa. Ya Allah waktu itu saya sakit hati di ini, nggak bisa bang, karena udah dihitung. Ya Allah waktu itu si ini ngomong nyakitin saya, dihitung pahala dong. Udah, maha adil bang. Abang bisa cerita nanti, ya Allah saya kehilangan anak saya. Abang nggak bisa ngomong kayak gitu loh. Allah ini maha adil, pasti ada ganjarannya untuk abang. Ya bang, bukan ini teman-teman yang lain semua pemikiran kita cuma sharing. Iya bukan maksud saya membuka karena gini bang, jujur ya, saya pribadi ya, saya udah mempelajari dari semua agama yang saya pelajarin. Cuma di Islam yang Tuhannya tuh maha adil bang. Kalau agama lain nih kafir-kafir di luar sana, yang penting selamat, yang penting selamat, dia ngejar keselamatan. Saya nggak mau bang kalau cuma selamat, saya maunya adil bang. Percuma saya selamat tapi nggak adil. Ya. Percuma saya masuk surga tapi ada ribuan orang yang nggak masuk surga karena saya. Saya maunya Tuhan yang maha adil. Yang sakit hati saya itu either dijadiin pahala atau menggugurkan dosa saya. Itu Allah bang, maha adil. Abang tahu nggak dinarasikan? Ini dinarasikan bang. Ini pesan saya untuk abang ya. Ada hadis yang sahih menjelaskan bahwa nanti sebelum hisap kita ditunjukin pahala sama dosa kita bang. Nah begitu kita ditunjukin pahala kita, ada pahala yang besar bang, dan kita nggak tahu itu pahalanya dari mana. Dan begitu kita tanya, ini pahalanya dari mana? Dinarasikan di situ bahwa itu doa kamu yang belum diijabah atau ditahan oleh Allah. Sampai saking banyaknya, saking besarnya pahala itu, sampai kita berpikir ya Allah, nggak usah deh ijabah atau kabulin doa saya waktu hidup. Karena pahala inilah yang menyelamatkan saya. Jadi gini bang, sekarang yang kita bisa lakukan berdoa. Worst case skenario-nya jadi pahala, best case skenario-nya dikabulkan. Saya pemahaman untuk kemarin bang, mungkin ini masih rasa penyesalan saya lah ceritanya bang ya. Mungkin karena ada dosa-dosa yang saya perbuat lebih dulu atau gimana, anak saya yang menebus dosa-dosanya, nggak ada kayak gitu bang ya. Enggak, itu nggak boleh kayak gitu bang, karena dinarasikan aja, juga. Abang mesti tahu juga, dinarasikan Allah itu sesuai dengan prasangka umatnya. Ya. Abang nggak boleh, dan dinarasikan juga Rasulullah pernah bersabda, jangan sampai kita menutup mata atau mati dalam berpikiran bahwa Allah itu jahat. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka umatnya bang, prasangka hambanya. Jadi abang jangan berpikir, oh ini karena ini.
itu abang berprasangka buruk terhadap Allah. Dia ini maha pengasih lagi maha penyayang bang. Abang pasti dapat ganjarannya. Imani aja, abang mesti punya iman seperti itu, punya keyakinan seperti itu. Di situ, di situ. Menambahkan? Silakan. Oke, di samping menambahkan ya, mungkin ada manfaatnya. Siap. Jadi kalau sebagai muslim ya, kita ini dituntun oleh ajaran Islam bagaimanapun aspek kehidupan kita. Baik di saat kita anggap maju maupun di saat kita dalam keadaan bangkrut. Bahasa sederhananya dituntun. Jadi intinya semuanya itu mari kita meletakkan diri kita itu kepada qanaah. Apa itu qanaah? Mencukupkan apa yang ada. Ya, di saat diberikan Allah sedikit rezeki, ya istana mewah sebiji, ya cukup. Di saat kita wajib berpuasa karena nggak ada bahan makanan, itu cukup. Tetapi dari setiap detik ke detik nafas kita lakoni dalam rangka ibadah kepada Allah. Tetapi kajian sederhananya begini. Sesuai yang dinarasikan oleh Abang Anda Jibril tadi. Ana inda zonni abdi saya prasangka hambaku. Maka kembali kita kepada Mazmur kan. Aku dekat, kamu dekat, aku jauh, kamu jauh. Jadi mari kita jadikan Allah sebagai teman kita sehari-hari dalam setiap sendi tarik nafas kita. Jadi di saat kita melakukan sebuah program yang sangat brilian dari segi materi, dari segi teknik, brilian, tahu-tahu ekornya nggak didapat. Wih, berarti ini ya Allah kenikmatan yang kamu berikan ya Allah, terima kasih. Walaupun hasilnya nggak dapat. Jadi kenapa terjadi kita merasa gundah gulana? Secara hakikat kita menempatkan diri kita itu menjadi atasan Allah. Bukan kita menjadi hamba Allah, menerima apa adanya terhadap berkah yang diberikan Allah kepada kita. Baik merupa kemegahan duniawi, maupun kesengsaraan, ataupun penderitaan. Jadi dalam hidup ini kita wajib adil sebagai muslim. Jangankan yang kaya, menderita pun wajib kita nikmati. Ya Allah, terima kasih. Begini rupanya hidup susah. Di saat kita diberikan sebuah kelebihan, wah ya Allah, kayak ginilah kelebihan yang kamu berikan. Makanya kita dituntun di saat kita miskin, kita belajar bagaimana orang Islam miskin. Begini. Bagaimana orang kaya, orang muslim kaya. Ya, maka kita akan jadikan diri kita dari segi aspek apapun hidup kita menjadi seorang muslim yang selamat. Jadi pada intinya kita jatuhkan diri kita kepada qanaah, sehingga kita akan memperoleh sebuah akhlakul karimah di dalam hidup kita, sesuai dengan kita adil di dalam hidup ini. Adilnya di mana? Di saat susah kita nikmati, di saat kaya dalam bahasa manusia kita nikmati. Jadi kita terima apa adanya di dalam hidup ini, tetapi kewajiban kita selaku manusia sesuai tuntunan Islam kita jalankan. Setelah sholat subuh bertebaran cari rezeki yang halal. Kalau pendapat saya demikian. Jadi kalau masalah ada kesusahan, ada apa, itu semuanya semua yang naik zona di, kalau kita anggap itu sebuah penderitaan, maka penderitaan yang kita dapat. Tetapi apabila kita anggap itu sebuah kenikmatan, maka kenikmatan yang kita dapat. Saya rasa itu juga yang bisa saya sampaikan. Kalau salah mohon dikoreksi sayanya, dilanjut. Keren bang, udah bener itu. Bang Jibril mantap, Bang Raja Goda keren. Nah sekarang saya mau balik tanya ke Bang Mila. Bang Mila sekarang pengennya apa? Bagaimana? Bang Mila sekarang pengennya apa? Enggak bang, saya kan cuma mau bertanya kalau masalah. Enggak, maksudnya pengennya itu hidup Bang Mila itu apa, seperti apa? Saya nggak pengen apa-apa bang, cuma begini bang, kan anak saya cuma kayak masih ada rasa penyesalan, kayak misalkan gimana ya, penyesalan bahwa mungkin ini anak saya diambil sama Allah mengampuni dosa-dosa saya yang dulu begitu.
maksud saya bang. Anak abang maksudnya gimana bang? Saya nggak paham. Begini bang, kan ini anak saya kan udah meninggal. Ini anak saya kan udah meninggal. Katanya orang yang anaknya udah meninggal kan udah menunggu di pintu sorga atau gimana. Banyak juga sebagian yang bilang mengampuni dosa-dosanya orang tuanya yang dahulu-dahulu atau gimana. Kalau anak kecil setahu saya itu pasti akan langsung masuk ke surga kecuali dioten bang. Kalau belum dibaptis itu belum masuk surga, dia ke neraka. Kecuali kalau udah dibaptis baru masuk surga kata mereka. Karena mereka memiliki dosa waris bang. Kalau di Islam insya Allah. Siap, bang. Jadi saya masih ada rasa penyesalan lah ceritanya bang. Abang bikin lagi anak bang. Bikin lagi anak bang. Insya Allah. Maksudnya kayak gitu. Makanya kan saya naik tadi bang. Soalnya gini bang, mau bikin lagi, traumanya itu luar biasa loh bang. Jangan trauma bang, bikin lagi bang, enak kok bikin bang, aman itu, bikin lagi bang. Insya Allah akan lebih ini bahagia bang nanti ya bang. Ya bang, siap. Oke. Jadi kalau tentang kematian ya, kalau boleh saya tambahkan. Siap. Kalau Saya masalah rasa hanya di dalam ajaran Islam lah yang menyiapkan umatnya itu untuk menghadapi kematian itu. Baik mulai dari anak-anak yang wafat ataupun apa semua yang meninggal itu ada penjelasannya dalam Islam, bukan sebuah angan-angan. Jadi kita wajib menimba ilmu sebanyak-banyaknya bagaimana tentang ilmu yang ke depan ini. Siap. Jadi ibaratkan anak yang meninggal apa semuanya itu ada dalam kajian Islam, dan mudah-mudahan belum ada orang yang bisa menyangkal kullu nafsin ja'iqatul maut. Siap. Bahkan juru selamat sendiri karena bernyawa lewat. Siap bang, siap. Nah, di sini kita wajib menyadari bahwasanya kebenaran daripada Islam itu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi kita dituntun hidup kita selamat di dunia dan di akhirat. Ya bang, siap. Jadi gini, tadi kan saya bertanya sama Bang Jibril, Bang Raja. Kan saya udah diuji masalah material, saya nggak jadi masalah. Maupun saya dibawa sebawa-bawanya, saya nggak jadi masalah. Cuma menyangkut masalah anak saya, karena mungkin ada dosa-dosa yang saya perbuat dahulu, anak saya yang tebus begitu. Oh, nggak ada hubungan bang terhadap dosa anak, nggak ada. Siap. Nah, yang nggak ada bang. Yang jelasnya Allah tiupkan roh ke jasmani dan rohani anak abang itu, kontrak kerjanya hanya sekian, selesai. Iya. Nah, apabila kita perdalam antara jasmani dan rohani yang ada dalam diri manusia itu, kita nggak takut mati. Tidak lebih daripada hanya peralihan dari masa hidup ke dunia ke alam barzah. Sebagaimana kita nggak bisa menolak kita dari alam rahim menjadi alam hidup di dunia ini. Jadi gini bang, kematian itu bukan suatu hal yang ditakutkan. Jadi Allah... Justru gini bang, kebalik sama saya loh bang. Sama saya kebalik banget. Wah, mantap bang. Silakan bang. Ya justru saya akan menyesali kalau anak saya nggak dipanggil-panggil sama Allah. Anak saya nggak mati-mati. Kasihan loh bang nanti bang. Bayangin aja umur 300 tahun, 400 tahun nggak mati-mati. Nauzubillah min dzalik. Kayak gimana itu nasibnya? Siap. Jadi ibaratkan buku tabungan ya, sering-sering dia ganti buku tabungan gitu ya, karena catatannya tiap detik kan, kebanyakan. Ya. Karena catatan perbuatan manusia semasa hidup ini kan ada malaikatnya, Raqib dan Atid. Kalau yang dikatakan Bang Kian Santan itu ya dia masuk surga total. Soalnya ya sudahlah bang, cukuplah penjelasannya. Kalau masalah bilang gimana ya, bang, penyampaian Bang Jibril, Bang Raja, Bang Kian, mudah-mudahan aja ada masukannya lah ceritanya bang.
Jadi kalau masalah ikhlaskan aja Bang Mila. Kalau sebenarnya masalah ikhlas, cuma Iya. cuma biasa abang tahu sendirilah kalau tentang kematian. Saya biasa berpikir kayak gini Bang, kenapa anak saya cepat diambil sama Allah? Mungkin Allah tidak percaya. Wah, bukan gitu Bang. Kita itu menjadi Nah atasan itu, Allah di sini jadinya. maaf. Itu tadi yang saya bilang. Allah itu dia bilang dia itu sesuai dengan prasangka kita. Kita nggak boleh kayak gitu bang. Dan Rasulullah udah bilang juga, jangan sampai kita menutup mata dengan perasaan seperti itu. Siap. Itu Rasulullah bilang langsung loh bang, sahih loh itu. Jangan sampai kita tutup mata dalam prasangka buruk terhadap Allah. Dan abang mesti ingat juga, baru 3 bulan ya bang ya, abang kehilangan anak ya, baru 3 bulan. Sekitar baru ada kurang lebih mau 2 bulanan lah Bang, baru masuk 2 bulan. Luka aja kalau kita jatuh dari motor 2 bulan tuh baru banyak bang, belum kering. Siap Bang, betul banget Bang Abang dia betul bilang. Jadi ya mudah-mudahan abang dapat kesabaran yang lebih, karena ya itu tadi di Al-Baqarah, abang kalau baca di Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Berarti Allah memandang abang tuh kuat untuk untuk dapat cobaan seperti ini. Ya Bang, siap. Mudah-mudahan ya bang. Dan abang mesti ingat ya, yang ngajarin kita sabar nih bang, itu Rasulullah. Rasulullah kehilangan hampir 4 ke 5 anaknya bang. Yang ngajarin kita sabar ini bang, kehilangan 5 anaknya bang, 4 anaknya. Yang ngajarin kita jangan berprasangka buruk sama Allah, itu orangnya yang ngubur 4 anaknya bang. Siap Bang, siap. Kalau misalkan saya masih merasa bersalah begitu, boleh nggak kira-kiranya Bang? Itu tadi saya bilang, berserah bang, berserah. Karena ini di situ definisi iman bang. Menurut abang kenapa Allah nggak menunjukkan dirinya waktu kita di dunia ini bang? Karena dia minta kita beriman, bukan untuk dilihat. Kalau kita udah melihat Allah, berarti kita nggak usah beriman bang. Kita nggak usah percaya. Ya. Di sini iman kita dicoba. Iya Bang, siap. Nanti akan ada ganjarannya. Abang percaya aja. Siap Bang. Allah itu maha adil. Maha adil. Siap Bang, siap. Jadi terima kasih banyak ini Bang Jibril, Bang Gian Santang, Bang Raja atas masukannya Bang ya. Iya bener bang, insya Allah bang, insya Allah. Tapi saya ngebayangin loh, abang aja kehilangan anak sebegini terpukulnya ya. Yang saya bayangin itu Bunda Maria kehilangan anaknya sekaligus Tuhannya. Itu terpukul banget kayaknya ya itu. Waduh, kalau kayak gini ceritanya, semoga arwah Tuhan Yesus damai di sisi Tuhannya. Haleluya. Siap Bang, siap. Saya cuma mau naik tanya, cuma mau Nah bertanya. gitu bang, ketawa bang. Ceria ya bang ya. Semangat Siap, abang bisa siap. ya bang. Siap Bang. Jadi terima kasih banyak ini Bang atas masukannya Bang ya. Mohon maaf mengganggu waktunya ini. Nggak apa-apa bang, aman. Siap ya. Assalamualaikum abang-abangku. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Otak, kalimat saya yang tadi itu benar nggak itu menurut ajaran Kristen ya? Udah tidur belum abang Anda ini? Semoga arwah Tuhan Yesus damai di sisi Tuhannya. Ini ada siapa ini? Coy. Jadi semoga Tuhannya diterima oleh Tuhannya ya bang ya? Iya, arwah Tuhan Yesus diterima di sisi Tuhannya. Salah pula kata typingan di bawah. Coy, selamat pagi Coy. Coy.
Coba, jangan macam Moten. Asal bilangkan salah katanya tanpa argumen yang logis. Silakan naik. Di mana salahnya itu? Tuhan Yesus adalah Allah. Majang, Oten. Sejauh-jauhnya orang Oten kuliah ke luar negeri tentang Tuhan, pulang-pulang tetap manusia dituhankan. Emang Tuhan itu marga apa dia? Ayo, yang Oten naik, silakan. Tuhan itu marga apa dia? Ya, Masa ada Marjuki. Tuhan marganya? Marga apa Tuhan itu? Pagi Marjuki. Assalamualaikum. Sebentar, Bang. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marduki. Kenapa saya buat salah? Karena Yesus itu punya Tuhan. Jangan disebut Tuhannya Yesus. Tuhannya Enggak, Bang. Yesus Mana itu ada Tuhan Allah. Yesus? Tuhan Tuhan Yesus. Katanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Iya, Tuhannya Yesus itu Allah. Yesus bukan Mana Tuhan. ada Yesus? Enggak, udah. Ini Enggak, kebiasaan. gini aja, Bang, gini aja, Ini Bang, kebiasaan gini aja, Bang. saudara begini, nggak ada musuh kita sendiri berantem. Ini kebiasaan saudara begini. Enggak. Saya cuma meluruskan. Katanya suruh naik. Saya naik. Kebiasaan Bang kalau Marjuki. abang adek begini, kalau nggak ada Bang musuh Marjuki, kita aku sendiri. tanya lah Bang Marjuki dulu. Kalau umpamanya dia orang Batak, di Batak namanya Panjaitan, setelah dia sampai di Eropa, apakah mungkin namanya berubah menjadi Taylor? Mungkinkah Maria memberi nama anaknya Yesus? Apa arti Yesus dalam bahasa Ibrani? Bahasa Arami. Nama itu brand loh. Dia Muslim juga bang. Bang Ken Santang,